Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Xiao Xiao yang diikat di atas pohon, dan tak lama kemudian datang seekor siluman dan rupanya Xiao Xiao adalah umpan yang sengaja disiapkan oleh ayahnya untuk menjebak monster siluman yang meneror desa. Namun tiba-tiba siluman itu tiba-tiba memberontak dan sehingga di tempat lain terlihat tokoh utama kita ada Sun Gokong, sang raja monyet, Subaji, sang raja babi, dan Sabuji. Dan tokoh penting kali ini bernama guru kita Tong Sang Chong yang akan mengambil kitab suci ke barat. Ketika sedang berjalan sambil bercanda, tibalah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Tanpa Batas. Yang baru saja Sun Gokong mau bertanya terkait apakah desa ini ada penghuninya atau tidak. Tiba-tiba rupanya desa itu adalah desa tempat di mana Xiao tinggal, dan setelah melihat 3 orang siluman, dia pun dengan lantang mengatakan jika desanya tidak menabung atau tidak boleh dilewati oleh siluman pun kembali menghujani biksu dengan anak panah. Namun ketika itu Sun Gokong mampu menghalau semua panah tersebut dengan mudah. Ketika keadaan semakin memanas, dari arah berlawanan atau belakang ada sosok makhluk atau siluman yang telah berlari ke arah desa, di mana Wokong yang ketakutan jika makhluk itu akan melukai gurunya, dan seketika Wokong pun akan menghalang siluman itu dan siluman yang menyebut dirinya Raja Singa Hijau pun dibuat kalang kabut oleh Sun Gokong, di mana ia berhasil memberantas Raja Singa menggunakan tongkat sakti miliknya. Keberhasilannya mengalahkan Raja Singa yang notabene merupakan musuh besar desa pun membuat Xiao berubah menjadi 180 derajat dari sikapnya yang tadi, langsung menjamu sang biksu dan pengawalnya dengan makanan yang sangat banyak, layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Melihat 2 adik seperguruannya yang rakus membuat Wokong ingin menjahili mereka, di mana ia mengatakan jika makanan itu memang sengaja penduduk persiapkan agar membuat mereka semua kenyang. Kemudian para penduduk akan memanggang mereka untuk dia jadikan santapannya. Merasa jika perkataan Wokong ada benarnya, membuat Baji dan Wucing untuk memilih tidak melanjutkan aktivitas makan mereka, sehingga Biksu Tong yang tak ingin ada kesalahpahaman pun langsung Biksu Tong mengajak Xiao berbicara serius terkait tentang tempat apa ini dan apa yang terjadi di sini. Ketika hendak menjelaskan, salah satu ketua desa langsung mengambil alih dengan menjelaskan terkait tempat ini yang ternyata merupakan sebuah gunung bernama Situo, memiliki luas 800 mil yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan pemburu. Beberapa tahun lalu hewan di tempat ini sangat ramah untuk diburu, sampai di suatu waktu para hewan berubah menjadi monster berkembang menjadi siluman pemakan manusia. Siluman itu mempunyai 3 raja, yaitu singa hijau, gajah, dan yang terakhir burung unta, sehingga populasi masyarakat di Gunung Situ lambat laun semakin berkurang, dan membuat Xiao sebagai anak dari kepala desa pun berkewajiban untuk melindungi masyarakat seperti apa yang dilakukan sang kakak yang melakukan perburuan siluman gajah, namun berakhir dengan sang kakak yang diculik oleh siluman tersebut.
Ketua desa yang terlalu banyak tahu membuat Baji dan Wukong merasa curiga jika sebenarnya dia bukanlah manusia biasa, sehingga si ketua yang merasa jika identitasnya mulai terbongkar pun langsung berubah wujud dan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. 还没显身呢，太白啊！ Rupanya si bapak tua merupakan orang yang Wukong kenal, utusan dari langit yang dikirim untuk memperingatkan Biksu Tong dan pengikutnya agar membantu warga desa dari serangan siluman burung, di mana Wukong yang kesal dengan penghuni langit pun mengajak yang lain untuk segera pergi dari sana. 大圣，咱有话好说啊。 Si bapak tentu langsung menghentikan Wukong agar tidak pergi. Ia beralasan jika Wukong adalah orang yang tepat dalam mengemban misi ini. Namun karena tugas Wukong hanya untuk melindungi Biksu Tong mengambil kitab suci ke barat, tentu ia tidak mau mendapatkan tugas lagi. Sehingga si bapak yang sudah kehabisan ide untuk membujuknya pun mulai membujuk yang lain termasuk Biksu Tong, di mana beliau tidak menerima atau menolak, melainkan menuruti kehendak dari 3 murid yang selalu menjaganya. 无奈我半点法力都没有，这一路上全凭我3位徒弟护送我。 Sebelum pergi, si bapak tua itu mengatakan jika sebentar lagi akan diadakan pertemuan ribuan siluman, sehingga Xiao yang mendengar itu langsung bersujud di hadapan Sun Gokong yang disusul oleh warga desa, berharap Sun Gokong akan menolong mereka. 请求你们，救救我们吧！ Malam harinya Baji dan Wucing mulai memperdebatkan apakah mereka akan membantu desa atau tidak, di mana Biksu Tong kembali memberikan petuah dengan sangat bijak yang meski begitu tetap memberikan keputusan pada 3 muridnya terkait penyelamatan tersebut, sehingga Wukong yang tergerak ingin membantu pun akan menghajar para siluman seorang diri yang membuat si Biksu Tong merasa sangat bangga kepadanya. 师傅，听你夸我一句，可真不容易啊！ Di tengah diskusi itu, datanglah Xiao yang memberitahu jika esok dirinya akan datang ke sarang siluman demi menyelamatkan warga yang ditahan, dan jika dirinya tidak kembali, ia berharap Wukong CS mau menyelamatkan warga menggantikan perjuangannya. 明日啊，我那猴哥陪你去。 那就多谢长老了。 Esok harinya Wukong, Baji, dan Xiao pergi ke markas siluman untuk menyelamatkan warga yang ditahan. Mana perjalanan mereka dipenuhi dengan canda tawa, meski Wukong sendiri masih tahan harga agar selalu dianggap dewasa dan selalu disegani oleh semuanya. 怎么样？ 没点情绪，切！ Sesampainya di depan markas musuh, mereka bertiga kebetulan bertemu dengan rombongan penghuni markas yang baru saja pulang dari berburu, di mana Xiao yang sudah berdandan seperti siluman rubah yang dibantu oleh Wukong dengan memberi ekor pun membuat ketua dari rombongan itu tidak merasa curiga dengan mereka bertiga, apalagi setelah si ketua mereka tahu jika kedatangan mereka untuk mengikuti pertemuan ribuan siluman yang diadakan oleh 3 raja superiornya. 那走着吧。 Selanjutnya si ketua itu membawa mereka memasuki markas, di mana Wukong yang ingin memulai rencananya pun mengajak si ketua berbicara 4 mata, sedangkan Baji dan Xiao disuruh untuk membantu siluman lain memasukkan buruannya ke dalam sel tahanan. 过来，这边。 Dengan alasan ingin memberikan si ketua hadiah, Wukong langsung mengambil identitasnya dan mulai mencari para raja siluman itu berada, di mana Wukong dengan cepatnya berhasil menemukan keberadaan para raja. Setelah diam-diam ia melihat si Kroco sibuk mengantarkan makanan mereka. Sesampainya di tempat si raja, Wukong yang saat ini berpenampilan si ketua pun mulai bercerita ngawur terkait dirinya yang bertemu dengan Sun Gokong di tempat yang tidak terlalu jauh, di mana sikap dan wawasannya yang mencurigakan pun membuat Raja Singa curiga dengan Kroco yang ada di hadapannya, sehingga 那孙悟空的事，我何时跟你提起过？ Xiao dan Baji sendiri dibawa ke tempat para tahanan yang merupanya adalah warga penduduk desa, di mana Xiao yang sudah tidak sabar untuk menyelamatkan warganya pun langsung mengambil tindakan dan
Setelah warga diselamatkan dan siluman semakin banyak berdatangan, Baji yang ingin terlihat keren pun meminta Xiao untuk pergi terlebih dahulu bersama warga, sedangkan Baji akan melawan para siluman semua seorang diri. Karena tak sanggup melawan para siluman sendirian, Baji memutuskan untuk lari dari mereka. Namun bukannya pergi keluar, Baji malah tersesat memasuki arena para raja yang sedang bertarung sehingga dengan adanya Baji membuat Wukong harus bersusah payah untuk melindunginya. Bahkan mereka berdua sampai tertelan oleh si Raja Singa, di mana Wukong yang tidak bodoh pun langsung menyerang si Raja langsung dari dalam perutnya. 大圣饶命！我马上释放所有百姓。行，那我就信你一次。 Setelah mendengar permohonan dari si Raja Singa, bahkan sampai bersumpah akan bertobat pun membuat Wukong akhirnya melepaskannya, di mana si Raja tidak ingin terlibat masalah lagi dengan Wukong pun sampai mengantarkan Wukong dan Baji dan Xiao beserta para tahanan sampai ke desa dengan siluman gajah yang menjadi tumpangannya. Malam harinya setelah sebagian para warga dibebaskan, akhirnya para warga berpesta, dan di tengah pesta tersebut datanglah Raja Singa dan Gajah yang berniat untuk mengundang Wukong CS untuk datang ke istananya, di mana Wukong yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun memutuskan untuk pergi sendiri, sekaligus meminta kedua adik perguruannya agar menjaga Biksu Tong dan para warga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 报告师傅。 Sesampainya di markas tiga raja siluman, rupanya Raja Burung Gagak pun turut ikut hadir dalam pertemuan ini, di mana si Raja Burung yang terlihat lebih baik dan lebih kuat dari kedua kakaknya pun mulai memprovokasi Wukong, membuat kedua kakaknya cukup ketar-ketir. 看来大圣是当狗当习惯了。说什么？ Semakin malam perkataan si burung sudah sangat sulit untuk ditolerir oleh Wukong, apalagi setelah si burung berani menunjukkan kekuatannya, membuat Sun Gokong semakin emosi, yang hal itu berhasil dilerai oleh Raja Singa, sehingga si burung yang kecewa pun memutuskan untuk meninggalkan pertemuan itu dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kepergian si burung, Wukong kembali melanjutkan acaranya dengan kedua raja yang tersisa, tanpa sadar jika si burung rupanya datang ke desa untuk menculik Biku Sutang dan membantai seluruh warga desa. Kembalinya ke desa, betapa terkejutnya Wukong ketika melihat jika keadaan desa sudah tidak baik-baik saja, dan setelah mengetahui jika Biksu Tang dan kedua adiknya diculik oleh si burung dari Xiao, Wukong pun kembali ke markas para raja berharap ia bisa menyelamatkan gurunya. Biksu Tong dan dua muridnya sendiri pun sekarang dalam kondisi terikat dalam dapur, di mana si gajah yang sejak awal ingin memakan Biksu Tong pun juga pergi ke dapur dan langsung melahapnya saat itu juga. Sesampainya di markas musuh, Wukong tidak melihat siapapun di sana kecuali antek-antek siluman, dan setelah menginterogasi si ketua siluman yang dulu membawanya pun akhirnya mengetahui kemana saat ini gurunya dibawa pergi. Setelah sampai di pusat gunung Shito, Wukong yang ditemani Xiao pun mulai mencari keberadaan sang biksu, dan setelah melihat dua siluman membawa kayu, Wukong pun langsung menyimpulkan jika saat ini mereka sedang berada di dapur. Ketika Wukong tidak melihat gurunya bersama mereka, ia langsung marah-marah dan menyalahkan mereka berdua atas kelalaian mereka karena tidak menjaga gurunya, di mana Baji tidak terima hal itu, juga menyalahkan Wukong yang pergi meninggalkan mereka dan berpesta dengan para raja siluman. 我让你们两个看着师傅， 赖我们了！我和你跑去跟妖怪喝的是结拜酒吧？ 你说什么你？
你干嘛把师傅的性命搭上？ Wujing yang awalnya bersikap baik terhadap Wokong dengan tidak menyalahkannya pun terkena semprot dari Wokong yang merasa kecewa karena mereka tidak bisa menjaga biksu dengan benar, sehingga Wujing yang merasa kecewa memilih pergi bersama Baji dan meninggalkan Wokong sendirian. 算了，散伙了。你自己可笑不可笑？ Xiao sendiri pergi ke tempat tahanan untuk mencari kakaknya, di mana ia langsung melepaskan seluruh tahanan mumpung para siluman tidak ada yang menjaga. 我叫你出来。 Di istana terlihat tiga raja sedang berdiskusikan tentang bagaimana mereka menelan Bisuktong untuk mereka bertiga. Yang di tengah diskusinya itu datanglah satu kroco yang melaporkan jika para tahanan sudah lepas sekaligus kedatangan Sugokon dengan penuh kemarahan. 看来得让那猴子死心了。 Burung akhirnya memilih untuk pergi menemui para tahanan yang di sana sudah ada Wokong dan Xiao yang sedang melawan para siluman kroco. Tiba seburung yang datang langsung mengambil Xiao dan 你还想来救人？ Wokong hanya bisa melihat dengan penuh amarah ketika si burung menghabisi para tahanan sekaligus Xiao tepat di depan mata kepalanya sendiri. Mana Wokong dengan amarahnya pun langsung membawa Xiao ke istana langit untuk meminta pertanggungjawaban dari Sang Buddha. Wokong marah-marah kepada Sang Buddha karena membiarkan tiga siluman di Gunung Situo memakan banyak korban jiwa, di mana Sang Buddha menjelaskan jika sebenarnya Xiao merupakan salah satu bentuk transformasi Wokong yang sudah menunggunya sejak lama, dan alasan kenapa Buddha tidak bertindak pada tiga siluman karena sebenarnya hal ini merupakan ujian untuk Biksu Tong. Entah apakah Biksu Tong dapat melewatinya atau tidak, Biksu Tong lah yang dapat menentukannya. 的路怎么走，你自己决定。 Baji dan Wucing memilih untuk pergi ke tempat berbeda berharap saling tidak bertemu lagi. Namun baru saja berpisah, wajah mereka tampak bingung dan menyesali kejadian di masa lalu terkait kegagalannya menjaga sang biksu, apalagi setelah mereka mengingat kenangan indah yang sudah mereka lewati. Wokong sendiri bersama kuda milik sang biksu memutuskan untuk melawan ribuan siluman seorang diri. Yang betapa kagetnya saya setelah mengetahui jika kuda yang selama ini sang biksu pakai rupanya adalah jelmaan naga, sehingga Wokong tidak jadi sendirian melawan para siluman karena sekarang dia akan bertarung bersama sang naga di sampingnya. Para bercocok-cocok di awal, Wokong langsung berdiri di hadapan ribuan siluman dibantu sang naga dan pertarungan terhenti akibat kedatangan Raja Singa dan Gajah yang akan kembali melawan Wokong, di mana si burung memilih untuk tetap berada di singgasananya sambil bercakap pada sang biksu yang rupanya masih hidup, karena ternyata satu syarat jika mereka ingin memakannya harus berdasarkan keriduan dari biksu itu sendiri, karena kalau jika tidak ridho kalau memakan sang biksu maka tidak ada satupun manfaat yang dapat diambil, sehingga memakan sang biksu akan sama saja dengan memakan manusia biasa lainnya. 圣僧愿不愿意放下普度众生的执念？ Ketika Wokong akan bertarung menghadapi Raja Singa dan Gajah, tiba-tiba saja Baji dan Wucing datang untuk membantu sang Wokong untuk melawan para Raja Siluman. Wokong yang mengerti maksud kedatangan mereka pun langsung bergas pergi ke tempat si burung untuk mengalahkannya. Apa kagetnya Wokong ketika melihat gurunya baik-baik saja, di mana Wokong yang sejak awal sudah dipenuhi amarah pun langsung bertarung melawan si burung dan ketika Wokong berada di ambang kekalahan, sang biksu akhirnya ridho jika dia harus mati karena dimakan oleh si burung, asalkan si burung bersedia melepaskan Wokong dan tak menyakitinya lagi, di mana Wokong yang sendiri yang sudah dipenuhi amarah pun tiba-tiba berubah bentuk dan sehingga
Setelah berhasil mengeluarkan gurunya, Wukong kemudian berniat untuk membogem si burung sampai maut. Namun ketika akan memukulnya, tiba-tiba datanglah Sang Buddha yang langsung menghentikan Wukong saat itu juga. Rupanya kedatangan Sang Buddha ke sana untuk memberitahu jika Biksu Tong sudah lulus dari ujiannya sehingga mereka bisa melanjutkan kembali berjalan ke barat untuk mencari kitab suci. 护着师傅，走了。 Amat, ending yang sangat membagongkan.